Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Len Channel. Nah, udah lama banget nih ya aku tidak sharing mengenai kista endometriosis. Nah, sesuai dengan judul di thumbnail, kali ini aku mau membahas mengenai kista endometriosis. Nah, kan banyak banget tuh teman-teman ya yang pada tanya di kolom komentar, di DM Instagram aku, Kak, gimana sih cara mengetahui kalau kita itu ada endometriosis atau enggak? Karena apa? Karena gejala yang ada pada endometriosis itu sama dengan gejala sakit yang lain, sama kayak nyeri panggulnya, itu kayak sama dengan infeksi panggul, dan semua penyakit yang berada di area perut itu hampir sama penyebabnya dengan endometriosis. Nah, kali ini aku bakal sharing ya gimana sih cara mendeteksi endometriosis sejak dini agar tidak terlambat untuk ditangani. Seperti teman-teman ketahui ya, kalau endometriosis itu adalah sebuah penyakit seumur hidup. Kenapa disebut penyakit seumur hidup? Yaitu karena penyakit ini tuh bakal tetap ada seberapa banyak pun kita dioperasi, kita dibedah, kita harus minum obat hormon, kita harus terapi. Kalau kita masih dalam masa reproduksi gitu ya, masih masih subur, nah endo itu bakal tetap bisa tumbuh kecuali kita sudah memasuki usia menopause. Ya, betul banget, dimana kalau sudah menopause kan sudah tidak ada menghasilkan hormon estrogen. Nah, ternyata karena kita tuh endo ya, ini tuh karena hormon estrogen itu terjadi saat pertama kali kita mengalami menstruasi, ya, sejak dini, sejak remaja. Dan seperti teman-teman ketahui, kalau endometriosis itu susah banget untuk dideteksi, untuk diketahui. Beda dengan penyakit pada wanita yang lain. Misalnya nih, ada penyakit payudara yang bisa dideteksi menggunakan mamografi atau dengan meraba. Kemudian ada infeksi vagina, yaitu menggunakan IVA, ataupun ada kanker serviks yang bisa dideteksi menggunakan pap smear. Lalu bagaimana nih dengan endometriosis? Nah, untuk lebih akurat, lebih tahu itu endo apa enggak, ya harus dengan cara bedah, dengan cara operasi, yaitu dengan biopsi ya, yaitu dengan laparoskopi, dengan mengambil jaringan endometriosisnya, kemudian dimasukkan ke lab, dicek lab ya untuk mengetahui itu jenis kista apa. Kalau misal sudah diketahui itu hasilnya kista endometriosis, dari biopsi itu juga akan diketahui apakah si kista ini ganas ataupun tidak ganas. Nah, kalau misal mau deteksi harus operasi kan ya nggak mungkin kan, pasti bakal sakit, bakal ya nggak mau lah gitu ya tiba-tiba mau dioperasi biar tahu ini endo apa enggak. Nah, kali ini aku bakal sharing nih beberapa ya yang mungkin bisa menjadi acuan gitu ya, sebagai pengetahuan wawasan kita. Kalau misal nih di kita atau di saudara kita, teman kita mungkin mengalami gejala-gejala berikut ya, walaupun gejala itu hampir sama dengan gejala-gejala penyakit yang lain, tapi coba deh kalian simak dulu ya. Cara mendeteksi yang pertama yaitu dengan memperhatikan gejalanya. Contohnya yaitu dengan memperhatikan rasa nyeri yang dirasakan. Nah, rasa nyeri pada penderita endometriosis ini ya teman-teman, yaitu sangat menyakitkan, sangat perih sekali, sangat nyeri banget, yaitu di area perut bawah sampai ke panggul. Kalau memang sudah parah banget itu bisa menjalar sampai ke paha. Nah, bagi penderita endo juga saat nyerinya masa haid ya, masa menstruasi itu tambah parah banget, tambah ngeri banget, dan itu nyerinya itu susah untuk dikendalikan. Dan saat menstruasi pun biasanya akan mengalami kram perut dan juga darah yang keluar itu berlebihan. Selain gejala tersebut, penderita endo itu ditandai dengan perdarahan di luar siklus haid. Jadi walaupun lagi enggak haid tapi itu keluar darah seperti flek-flek merah. Kemudian mengalami sakit saat BAB ataupun saat buang air kecil. Gejala yang lain yaitu ada diare, mual, pusing, mudah lelah, perut kembung atau begah, dan kadang sering buang angin. Setelah diketahui tuh gejala
gejala-gejalanya apa sih yang harus dilakukan? Yaps, yang pertama yaitu langsung periksakan ke dokter. Nah, periksa ke dokter ini ya teman-teman, jika teman-teman udah merasakan kalau sakit perutnya itu tidak wajar di bagian perut bawah, langsung aja teman-teman bawa ke dokter spesialis kandungan ya, yaitu dokter dengan gelar SPOG. Nah, saat pemeriksaan dengan dokter, teman-teman bisa langsung menyampaikan apa yang dirasakan. Nah, biasanya jika sakitnya itu memang sudah di luar nalar gitu ya, sudah di luar batas, yang biasanya dokter akan melakukan USG. Nah, buat teman-teman yang belum menikah, biasanya yaitu menggunakan USG yang di perut gitu ya. Nah, beda dengan teman-teman yang sudah menikah, biasanya akan dilakukan USG transvaginal. Di USG ini ya, nanti dokter juga akan menjelaskan tuh, misalnya tuh ada benjolan di dalam atau mungkin ada apa, sakit apa, seperti itu. Jika sudah diindikasi ada kista ya, saran aku teman-teman langsung deh bawa ke dokter yang lebih ke bidangnya. Kalau yang pertama kita misal nih di dokter spesialis kandungan ya, SPOG, teman-teman bisa langsung tuh merujuk atau periksa ke dokter subspesialis fertilitas atau dokter SPOG kafir gitu ya. Di dokter subspesialis ini tuh lebih mendalami ya mengenai fertilitas, mengenai kista ya, dimana kista itu kan berhubungan dengan kesuburan kita. Nah, biasanya nanti penanganannya bisa terapi hormon ataupun kalau sudah parah mau tidak mau harus dioperasi. Kemudian cara lain untuk mendeteksi ya, bagi teman-teman yang sudah menikah itu akan merasakan sakit saat berhubungan. Nah, jadi akan mengalami nyeri ataupun rasa tidak nyaman, bahkan saat sudah selesai berhubungan itu masih terasa nyeri. Nah, itu teman-teman wajib untuk konsultasi. Cara mendeteksi berikutnya yaitu jika teman-teman nih merasa sudah nikah lama tapi kok sulit hamil gitu ya, dan teman-teman merasa ataupun sudah pernah punya riwayat kesuburan gitu ya. Nah, itu sudah menjadi indikasi kalau misal teman-teman punya endometriosis ya. Cara mendeteksi selanjutnya yaitu dengan melihat keadaan teman-teman, yaitu mengenai kesuburan teman-teman. Jika teman-teman tuh punya gitu ya riwayat ketidaksuburan mengenai masa menstruasinya ataupun masa suburnya, kemudian teman-teman misalnya nih udah nikah gitu ya lebih dari 1 tahun tapi kok belum punya anak atau sulit hamil, nah itu teman-teman wajib banget buat periksa ke dokter ya. Barangkali yang menyebabkan teman-teman sulit hamil, sulit punya anak yaitu karena adanya si kista endometriosis ini. Intinya ya teman-teman, jika teman-teman merasakan nyeri yang luar biasa apalagi saat haid itu ya, dan nyerinya ini tuh di skala 4 atau 4 ke atas, wajib banget buat periksa ke dokter. Nah, apalagi kalau teman-teman juga merasakan nyeri di luar siklus haid teman-teman. Karena masih banyak banget orang yang menganggap kalau rasa nyeri pada perut itu ya, apalagi saat menstruasi itu hal yang biasa. Nah, padahal bisa jadi itu salah satu indikasi adanya gangguan. Untuk periksa ke dokter ini ya teman-teman, janganlah kita menunggu sampai pingsan dulu baru periksa, nunggu kita nangis seharian guling-guling dulu baru periksa. Jangan seperti itu ya teman-teman. Saran aku kalau misal nyerinya udah kelewat batas ya wajiblah teman-teman untuk periksa. Karena itu salah satu cara untuk mendeteksi gitu ya, kalau misal ada penyakit apa, itu juga untuk mewanti-wanti pada kesehatan tubuh kita gitu teman-teman. Nah, untuk nyeri ini kan juga masih perdebatan nih. Ada yang bilang aku nyeri gak apa-apa kok, tapi aku nyeri ternyata ada kista. Nah, untuk soal nyeri ini ya teman-teman ya, itu ada dibagi menjadi 2 jenis nih. Misal nyeri yang normal dan juga nyeri yang tidak normal. Nah, nyeri yang tidak normal itu gimana? Yang pertama yaitu nyerinya itu skalanya itu bertambah teman-teman, semakin hari semakin nyeri lagi gitu, dan semakin parah, dan juga rentang waktunya itu lama, yang biasanya nyeri cuma ya waktu mau pipis aja atau saat haid aja, tapi ini tuh bisa dirasain tuh seharian nyerinya tuh lama, dan sekalinya tuh semakin nambah. Kemudian nyeri yang tidak normal yaitu nyeri saat kita sudah minum obat gitu ya. Pertama mempan, kemudian kok lama-lama jadi gak mempan lagi, jadi dosisnya selalu bertambah. Nah, itu salah satu nyeri yang tidak normal.
Kemudian ya, nyeri yang tidak normal yaitu saat sudah selesai haid tapi kita masih merasakan nyeri. Nah, kemudian kalau nyeri yang normal itu bagaimana, Kak? Nah, nyeri yang normal itu saat kita dibikin rileks ya, dengan tiduran, dengan minum air hangat, dengan perut kita digosok dengan obat ya, atau minyak-minyak yang menghangatkan, itu bisa reda. Kemudian nyeri ini tuh bisa hilang tanpa harus kita minum obat. Nyeri yang normal ini biasanya terjadi hanya 1-2 hari, tapi kalau lebih dari itu udah pasti nyerinya itu tidak normal. Nah, saran juga nih dari aku, kalau misalnya teman-teman ingin lebih pasti lagi ya saat periksa ke dokter saat USG biar kelihatan ada kista atau tidak, teman-teman bisa melakukan pemeriksaan saat haid hari kedua ya, karena di saat itulah bisa diketahui tuh, saat itulah waktu yang tepat untuk mengetahui apakah di dalam tubuh kita ada kista atau tidak. Itu tadi ya teman-teman, sharing mengenai cara mendeteksi kista endometriosis sejak dini. Nah, gimana teman-teman, kira-kira ada nggak tuh yang mengalami hal-hal yang tadi aku sebutin? Kalau misal teman-teman mengalami gejala tersebut, langsung deh periksakan ke dokter, bilang ke orang tua kalau teman-teman tuh merasakan sakit nyeri yang luar biasa. Jadi jangan sepelekan rasa nyeri yang ada pada perut. Jika teman-teman ya masih ada pertanyaan atau masih bingung atau mau sharing mengenai gejala yang pernah dirasakan ya, bisa langsung komen di bawah atau DM di Instagram aku @wulandani. Insya Allah aku bakal bales DM teman-teman. Nah, jangan lupa ya untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa ya untuk di-share ke semua sosial media teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.